Bantuan warga Aceh dijarah sama pejabatnya sendiri. Setelah dijarah, bantuan itu dibawa ke dapil masing-masing, dibagi-bagi tapi bukan atas nama pemerintah pusat, melainkan pencitraan pribadi, seolah ini bantuan dari mereka sendiri. Bantuan dekat Malaysia ni dia akan direct, dia terus masuk ke bank personal rakyat. Kalau dekat Indonesia ni dia akan masuk sini dulu, baru datang sini. Aduh, susah lah macam tu. Susah. 80 ton bantuan buat korban bencana diduga hilang gitu aja teman-teman. Ini bukan sulap ya, tapi ini potensi kejahatan kemanusiaan. Dan ini diperkuat oleh statement dari orang Aceh itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan tsunami tapi tidak pernah merasakan kelaparan yang sebesar. Sangat biadab para sahabat, pejabat yang ada dekat Indonesia malah mengeklaim bantuan dari luar, malah dibagi-bagikan kepada orang yang tak terkena terdampak banjir. Malah yang terdampak banjir sendiri pun kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kelakuan pejabat untuk mengurusi bantuan donasi untuk banjir bencana yang ada dekat Aceh para sahabat. Bahkan ada suatu video yang merupakan bantuan dari influencer diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia untuk mengambil muka kepada warga agar ada pemilihan nanti, mereka lah yang paling berjasa macam itu para sahabat. Seolah-olah bantuan dari influencer yang mengumpulkan dari berbanyak pihak, dari juga semuanya lah dari warga yang tidak terkena dampak itu sangat prihatin kepada Aceh para sahabat. Ternyata para sahabat malah sama pejabatnya disalahgunakan. Dan ada juga berita bahwasanya bantuan daripada Malaysia 500 ton tidak diperbolehkan masuk. Sedangkan para sahabat dekat sana masih ada yang di pelosok yang masih tidak mendapatkan bantuan, sangat kelaparan macam itu. Bahkan masa-masa itu sangat menengok kasihan dengan berlumuran itu lumpur macam itu para sahabat. Dan bahkan para sahabat dari pejabat atau menteri-menterinya yang mengklaim bahwasanya itu tidak boleh diserahkan secara langsung oleh orang yang memberikan bantuan karena masih belum dianggap bencana nasional katanya para sahabat. Bahkan dibagikan bantuan tersebut kepada orang yang tak terkena dampak banjir katanya para sahabat. Ini kan otaknya di mana pejabat ini? Mau ngambil muka doang, mau ngambil di foto-foto, bahkan ada yang dibakar para sahabat. Ada keselnya warga para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen ke bawah, tetapi jangan bergaduh. Tapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Oknum anggota DPR Bantuan warga Aceh Aceh dijarah sama pejabatnya sendiri. Para anggota dewan dari berbagai fraksi datang ke pendopo dan mengambil bantuan secara sepihak, tanpa prosedur, tanpa izin, dan tanpa koordinasi. Lebih parah lagi, mereka datang pakai mobil double kabin sampai truk, kayak pendopo itu gudang pribadi keluarga mereka. Setelah dijarah, bantuan itu dibawa ke dapil masing-masing, dibagi-bagi tapi bukan atas nama pemerintah pusat, melainkan pencitraan pribadi, seolah ini bantuan dari mereka sendiri. Dan konyolnya lagi, beberapa daerah yang bahkan nggak kena banjir, kayak tak kena banjir, justru kebagian. Sementara wilayah yang paling parah terdampak, kayak Langkahan, malah belum tersentuh. Di saat ribuan warga masih kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, aksi para anggota dewan ini malah nunjukin betapa gelapnya penyalahgunaan jabatan saat rakyat sedang kesusahan. 80 ton bantuan buat korban bencana diduga hilang gitu aja teman-teman. Ini bukan sulap ya, tapi ini potensi kejahatan kemanusiaan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem baru aja ngasih kabar sinyal bahaya. Beliau menduga logistik yang harusnya nyampe ke korban banjir di Bener Meriah dan Aceh Tengah malah raib entah kemana. Padahal statusnya itu lagi tangkap darurat kan teman-teman. Dan bantuan dari donatur udah sangat maksimal sebenarnya. Jelas ini gila sih.
Gila, karena kita juga harus ingetin, mainin logistik bencana itu ya bukan kenakalan biasa, tapi kejahatan luar biasa teman-teman. Bahkan dalam Undang-Undang Tipikor, penyelewengan dana atau bantuan saat bencana alam itu pemberatannya ngeri banget teman-teman. Ancamannya bisa sampai pidana mati karena dilakukan dalam keadaan tertentu alias darurat. Jadi buat siapapun, oknum di lapangan, berhentilah cari kesempatan dalam kesempitan teman-teman. Jangan sampai rakyat yang udah kena musibah alam, kena musibah lagi karena keserakahan kalian gitu loh. Kita juga harus dukung Mualem buat usut tuntas isu ini teman-teman. Sampai di mana kabarnya juga minta bantuan TNI dan Polri nih buat usut tuntas. Dan jangan cuma jadi kabar burung aja gitu loh. Temukan 80 ton itu jika benar dan pastikan sampai ke tangan rakyat yang benar-benar membutuhkan, kedinginan dan kelaparan sekarang juga. Ayahku baru aja pulang dari Aceh Tamiang dan beliau adalah seorang dokter yang juga bertugas saat tsunami Aceh tahun 2004. Tapi fakta menariknya, beliau mengatakan bahwa banjir kali ini lebih berat dampaknya daripada tsunami kemarin. Awalnya aku kaget, tapi beliau menjelaskan dengan cara yang sederhana. Beliau bilang gini, kalau tsunami itu air datang sekali dengan jumlah yang sangat besar, menghantam, terus balik ke laut. Banjir kali ini, air yang datang mengendap di daratan sehingga akses terputus, orang mau nolong jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang pun mati tapi secara perlahan. Ada yang meninggal bukan karena bencana, meninggal karena kelaparan. Dan ini diperkuat oleh statement dari orang Aceh itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan tsunami tapi tidak pernah merasakan kelaparan yang sebesar ini. Maka beliau sangat bertanya, kenapa ya ini nggak jadi bencana nasional? Tapi ya itulah langkah kebijakan yang pemerintah kita ambil. Dampaknya adalah kalau kalian ikuti setiap influencer yang datang ke lokasi, mereka akan mengatakan bahwa jumlah aparat negara itu sangat sedikit di lokasi bencana. Dari para prajurit juga atau para anggota juga itu mencurahkan hati yang sama. Mereka kekurangan orang banget di sini. Maka mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu hati pemimpin kita, agar membuka hatinya untuk memberikan bantuan lebih besar lagi. Itu aja dari aku ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Hutan ini digundul-gundulin ini. Waktu jadi Menteri Pertahanan, tanam ubi, tumbuh jagung. Sekarang sudah jadi Presiden, Gimik program doang tanam ini, jagung, tumbuh ketahanan sawit. pangan nasional, tanam jagung. Ini jagungnya tidak terawat nih. Nih, cara Ya, tanam jagung. jagungnya juga nggak gini kali, nanam jagung. Nih, Untuk penanganan ini mah. pangan Sawit. nasional katanya. Sawit Kok ada unggulannya, sawitnya, Bang? Pohon-pohon nih. Hutan dipotong, lebang. Ini sawit sebelahnya nih. Ah, bangke emang. Nih. Oh, gimik Tapi doang pertanyaannya, nih, ketahanan pangan, tanam Indonesia jagung. paling terbesar Tapi nggak sawitnya, dirawat. Ini tetapi rumput-rumputin gini. minyak Tuh sawit. jualnya kepada warga Hutan sangat mahal. digundul. Gimik ketahanan pangan nih, program siapa ini? Hutan digundul. Aksi anarkis di tengah bencana, truk bantuan korban banjir di Aceh Utara dibakar warga. Janganlah macam tuh, kasihanlah. Oh, dibakar, woi. Cuy. Apalah orang nih? Dibakar bener. Tu ni antara Malaysia dan Indonesia perbezaan dari segi pertama dari segi kepemerintahan. Kalau kat Malaysia ni dari segi kerajaan jauh lah bagi saya rakyat biasa, bagi saya untuk bantuan tu bagus dekat Malaysia. Sebab bantuan dekat Malaysia ni dia akan direct, dia terus masuk ke bank personal rakyat. Kalau dekat Indonesia ni dia akan masuk sini dulu, baru datang sini. Aduh, susah lah macam tu. Susah. Yang kedua, soal bensin, soal minyak petrol. Kalau Indonesia bensin, dekat Malaysia petrol. Kalau pasal petrol, warga negara Malaysia spesial sikit dia dapat harga subsidi. Harga subsidi kalau di Indonesia, subsidi kalau di Malaysia. Okey, disebut di subsidi. Harga subsidi untuk warga negara Malaysia, dia akan dapat harga RM1.99. Ni untuk RON 97. Kalau dekat Indonesia Pertamax yang warna kuning dekat Malaysia. Dia akan dapat harga RM1.99. Kalau untuk warga asing yang beli minyak dekat Malaysia, dia akan dapat harga RM2.60, harga normal. So tak ada subsidi lah dekat situ. Okey geng, jumpa lagi
Apa lagi geng nak bahas antara Indonesia dan Malaysia, boleh komen. Jangan lupa follow, like and share. Ciao. Salam dari saya. Salam setong dera. Kiamat. Pria. Usut punya usut, pria itu adalah pukul 1. Orang gila. Aduh, masuk masjid orang gila. Pelajar Indonesia yang sedang menuntut di Malaysia dan terkesan Apakah mereka sudah merasakan ya? dan Sumatera Utara, Kerajaan Malaysia sumbang bantuan RNM untuk pelajar RM500 Indonesia. setiap seorang. Bantuan oleh Kerajaan Malaysia itu sebagai tanda ihsan dan persahabatan antara dua negara jiran yang berkongsi hubungan kekeluargaan. Menurut kenyataan oleh pejabat Perdana Menteri, Malaysia simpati dan duka cita kepada kerajaan Indonesia dan seluruh rakyatnya dengan bencana yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara. Tambahnya, pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan boleh mendaftar dengan institusi pengajian masing-masing. Ia bertujuan membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan mengikut keperluan. Sebelum ini, media melaporkan wilayah Aceh di utara Indonesia kini berdepan krisis kesihatan yang semakin meruncing selepas dilanda banjir besar dan tanah runtuh sehingga mengorbankan ratusan nyawa serta memusnahkan infrastruktur. Menurut laporan tinjauan situasi oleh Indonesia Humanitarian Coordination Platform atau IHCP, hujan lebat sejak akhir November menyebabkan banjir dan tanah runtuh di 37 daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kementerian Kesihatan Indonesia memberi amaran peningkatan kes penyakit bawaan air seperti cirit birit, demam denggi dan jangkitan kulit. Setakat 6 Disember, lebih 900 kematian direkodkan di seluruh Indonesia akibat bencana ini dengan ratusan lagi masih hilang. Bang, mau nanya aku. Bagaimana caranya kayu-kayu gelondongan sebesar ini turun dari bukit sana ke darat sini? Ayo pikirkan secara logika. Ayo. Pikirkan secara logika. Ayo, pikirkan secara logika. Kehutanan. Info guys, setelah bencana Sumatera diduga ada sebabnya, kali ini kayu gelondongan terdampar di Lampung. Ada stiker kop Kemenhub dan nama perusahaannya tertulis PT Minas Pagai Lumber. Buat yang penasaran PT Minas itu PT-nya siapa, komen, nanti bakal biru nih. Dan yang bikin gue terkejutnya itu barcode resmi guys, legal. Nih, stiker barcode kuning yang terlihat pada gambar adalah label sistem verifikasi legalitas kayu. Stiker ini dikeluarkan di bawah otoritas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perusahaan kayu tersebut terkait dengan perusahaan bernama PT Minas Pagai Lumber. Jadi dirancang untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berasal dari sumber yang sah secara hukum dan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Stiker ini memiliki nomor registrasi unik, salah satunya teridentifikasi sebagai. Penggunaan label seperti ini digunakan untuk memberikan jaminan legalitas pada kayu yang diperlukan untuk perdagangan domestik dan ekspor produk kayu ke pasar internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dan ini menimbulkan pro kontra. Netizen bilang pantesan Menteri Kehutanan pada diem aja. Dan banyak yang ngarang macam-macam diduga blablabla. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya bantuan tidak tepat sasaran karena dijarah oleh pejabatnya sendiri dan ingin mengatasnamakan bahwasannya ini berjasa, memberikan seolah-olah mengeklaim ini bantuan dari saya pribadi macam itu para sahabat. Dan bahkan ada wilayah yang tidak terkena dampak banjir, malah mereka bagi-bagikan dekat sana. Sedangkan yang terkena dampak banjir banyak yang kelaparan, bahkan ada yang sampai selamat dari bencana banjir dan tidak selamat karena tidak bisa menahan lapar. Apakah kalian itu hanya butuh untuk
di media sosial untuk dipamerkan bahwasanya saya paling berjasa ketika menolong ini, mengeklaim bahwa katanya influencer-influencer tidak diperbolehkan untuk membagikan secara langsung ke tempat tersebut, akan ada surat izinnya katanya para sahabat. Nyatanya banyak sampai 80 ton barang yang katanya hilang para sahabat. Katanya Zakir Manaf Muallim itu para sahabat, itu dari Gubernur Aceh, itu mengatakan bahwasanya barang 80 ton hilang. Bayangkan 80 ton. Bahkan ada berita terbaru bahwasanya daripada Malaysia bantuan 500 ton ditolak katanya para sahabat, karena masih belum disetatuskan bencana nasional dekat Indonesia. Tidak butuh bantuan katanya para sahabat. Tetapi kalau menengok masyarakat, ya seharusnya janganlah pikir yang untuk izin lah, ini itulah. Kita memikirkan masyarakat dulu. Kita ini sama manusia macam itu. Bayangkan di saat dikala semacam itu, bayangkanlah di sana itulah keluarga kita sendiri macam itulah. Coba bayangkan macam mana perasaan kita. Kita ini sama saudara macam itu para sahabat. Jadi kita kasihanlah apabila harus ada surat izin dulu, harus di event dulu, apalah ini. Nyata-nyatanya malah pejabatnya yang mengklaim bantuan-bantuan dari halayak ramai macam itu para sahabat. Dan mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.